Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya peserta didik kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran? Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang SOP penataan produk dengan materi pengertian SOP penataan produk, fungsi SOP, pengelompokan jenis produk, pelabelan produk, dan langkah melakukan penataan produk secara umum. Baiklah, kita mulai dengan materi kita yang pertama, yaitu tentang pengertian SOP penataan produk. Standar operasional prosedur atau SOP penataan produk adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh karyawan dalam penataan produk agar menarik perhatian dan mempengaruhi pengunjung toko atau calon konsumen. SOP digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana dan menjadi alat komunikasi serta pengawasan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara konsisten. Dengan SOP, maka karyawan toko akan lebih percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dan dilaksanakan dalam setiap langkah pekerjaannya. SOP dibuat sebelum pekerjaan itu dilakukan. Lalu, fungsi SOP adalah yang pertama, memperlancar tugas karyawan atau tim unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum apabila ada penyimpangan atau ketidaksesuaian. Yang ketiga, mengetahui adanya hambatan dan mudah untuk dilacak. Dan yang keempat adalah sebagai pedoman bagaimana cara penataan produk sesuai dengan standar perusahaan. Produk yang dijual secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu tentang produk konsumsi. Produk konsumsi adalah produk kebutuhan yang dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi. Produk konsumsi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu produk convenience atau yang disebut dengan produk yang mudah dicari atau dan dipakai oleh konsumen. Produk dapat dibeli dengan mudah dan konsumen dapat mencarinya kapan saja ia memerlukannya. Contohnya adalah sabun mandi, rokok, air mineral, dan obat nyamuk. Kemudian untuk yang masuk dalam produk konsumsi yang kedua, yaitu produk belanja. Adalah produk yang harus dicari dan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum membelinya. Biasanya konsumen membandingkan fitur, kualitas, atau harga produk, tetapi ada juga konsumen yang membeli produk karena ia memperoleh pelayanan yang memuaskan saat ia membeli produk tersebut. Produk belanja terdiri atas produk fashion, kemudian produk yang memerlukan pemeliharaan, dan yang ketiga adalah produk spesial. Produk fashion yaitu produk yang mempunyai ciri khas atau model tertentu yang akan berubah atau berganti pada kurun waktu tertentu. Contohnya adalah pakaian, sepatu, dan tas. Produk ini banyak tersedia di pusat-pusat perbelanjaan. Dalam penataan produk fashion, aspek keindahan harus diutamakan agar menarik dan memiliki daya jual yang tinggi. Kemudian untuk produk yang memerlukan pemeliharaan, yakni produk-produk yang tahan lama dan bernilai tinggi serta memerlukan pemeliharaan secara berkala. Contohnya adalah alat-alat rumah tangga dan produk elektronik. Untuk produk spesial adalah produk yang memiliki ciri tertentu dan hanya dapat dibeli di tempat tertentu pula. Dalam hal ini, konsumen yang ingin memperoleh produk tersebut harus mengeluarkan lebih banyak uang atau waktu. Contoh produk spesial adalah lukisan, barang antik, dan mobil mewah. Kelompok berikutnya yaitu produk industri, yaitu produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut bagi kepentingan industri. Konsumen produk industri adalah perusahaan atau organisasi. Ada 5 golongan dalam produk industri, yaitu bahan baku, komponen dari produk setengah jadi, perlengkapan operasional, instalasi, dan peralatan ekstra. Mari kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang pelabelan produk. Sebelum dipajang, biasanya produk terlebih dahulu diberi label.
Namun, suatu produk boleh saja tidak diberi label asalkan sudah memiliki barcode. Label produk harus memuat tanggal penerimaan produk, kode produk, kode supplier, barcode, harga produk, serta informasi yang sesuai dengan merek, tipe, dan ukuran produk tersebut. Saat berbelanja di supermarket, konsumen sering menjumpai label harga pada rak toko. Label yang dicantumkan pada rak display inilah yang disebut dengan price card atau price label atau label harga. Pada price card biasanya barcode atau kode barcode juga dicantumkan. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pada pelabelan produk, antara lain price card tidak boleh rusak. Yang kedua, price card harus sesuai dengan produk yang dipajang. Ketiga, price card harus diletakkan tepat sesuai antara produk dan fisik barang. Semua barang yang dipajang memiliki label harga dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Barang yang dilabel langsung di produknya, maka di dusnya tidak diberi label. Sedangkan di shelving dipasang atau POP harga barang tersebut. Setiap barang yang dipajang harus sudah diberi label harga. Price card ditempel rapi di tempatnya dan tidak menutupi produk dan hal-hal penting yang ada di produk tersebut, dan tidak boleh miring, serta barang yang sama label harganya ditempelkan pada tempat yang sama untuk produk yang sama. Hal ini adalah agar supaya terkesan rapi. Selanjutnya mari kita bahas tentang langkah melakukan penataan produk secara umum. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penataan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi bagian depan toko terlebih dahulu. Calon pembeli akan lebih tertarik jika melihat toko yang produknya banyak dan kelihatan penuh, karena mereka akan dapat dengan leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kesan penuh pada toko harus ditampilkan dengan mengisi bagian depan atau etalase terlebih dahulu. Yang kedua, perhatikan warna produk. Produk yang warna dengan warna yang cerah hendaknya ditempatkan di bagian yang paling mudah dilihat oleh pengunjung toko. Selain itu, warna cerah yang diletakkan bersebelahan dengan warna cerah lainnya akan memberikan kesan segar dan menarik. Contoh yang dapat diterapkan adalah memadukan warna kuning, oranye, dan merah sehingga perhatian dari para pengunjung akan lebih cepat didapatkan. Berikutnya yaitu desain menarik sebagai jangkar. Maksudnya di sini adalah produk yang tidak atau kurang terkenal tetapi memiliki desain atau model yang sangat menarik dan inovatif dapat diletakkan berdekatan dengan produk terkenal yang justru didesain dengan biasa saja. Ini adalah strategi dengan menggunakan desain yang menarik sebagai jangkar atau penarik yang disandingkan dengan produk yang sudah terkenal. Harapannya adalah pengunjung akan tertarik untuk membeli keduanya karena dua alasan, yaitu desain menarik dan produk tersebut dari merek terkenal. Berikutnya yaitu produk laris di bawah. Pada toko retail, produk yang laris diletakkan di bawah. Hal ini dilakukan karena produk tersebut akan tetap dicari oleh konsumen, tetapi tidak peduli di mana produk tersebut diletakkan dan konsumen sudah hafal dengan bentuk produk tersebut sehingga mudah ditemukan. Sementara itu, produk yang kurang terkenal dapat diletakkan sejajar dengan pandangan mata pengunjung. Maksudnya adalah agar menarik. Kemudian, kemasan besar di kanan. Produk dengan kemasan besar biasanya diletakkan di sebelah kanan. Hal ini dilakukan karena kebiasaan manusia yang menggunakan tangan kanan, sehingga kemungkinan terpilihnya produk dengan kemasan besar
akan semakin tinggi. Tahap berikutnya yaitu tentang pengelompokan produk. Kelompokkan produk dengan kategori yang sama pada tempat yang berdekatan. Tempatkan juga produk perlengkapan berdekatan. Hal ini dilakukan untuk membantu mengingatkan pengunjung akan kebutuhannya. Sabun mandi didekatkan dengan sampo, didekatkan dengan pasta gigi. Contohnya. Nah, sekarang tempatkan produk impulsif di kasir. Kebiasaan pengunjung saat antri di kasir adalah memperhatikan sekeliling. Tempatkan beberapa produk yang unik dan menarik di area kasir. Hal ini dapat mengingatkan pengunjung akan kebutuhannya dan juga menarik pengunjung untuk membeli jika harga produk tersebut terjangkau. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang SOP penataan produk yang berisi materi pengertian SOP penataan produk, fungsi SOP, pengelompokan jenis produk, pelabelan produk, dan langkah melakukan penataan produk secara umum. Untuk video berikutnya atau video selanjutnya, saya akan membahas tentang materi SOP penataan produk supermarket, fashion, sport, dan lain-lain. Tunggu video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.